Oke ya, kita akan mulai tentang materinya adalah manajemen referensi atau pustaka dengan menggunakan Mendeley desktop ya. Sudah melihat layar saya? Sudah Sudah, Pak, melihat sudah. layar saya? Oke, saya sebelum kita mulai praktek, saya akan ulas dulu mengapa Mendeley gitu ya, mengapa kita perlu menggunakan manajemen referensi ya. Oke. Yang pertama adalah dalam penulisan karya ilmiah, baik untuk publikasi di jurnal ataupun untuk kepentingan seminar dan konferensi diperlukan ketepatan dalam melakukan sitasi ya. Sudah pernah mendengar istilah sitasi, teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, sitasi adalah pengutipan sumber dari penelitian sebelumnya atau karya-karya ilmiah yang pernah diterbitkan sehingga dapat dijadikan referensi tulisan kita ya. Jadi kalau Anda melihat sebuah naskah itu ada definisi terus ada penjelasan terus di belakangnya itu ada dalam kurung ya, dalam kurung misalkan eh, Anton 2020 itu artinya apa? Artinya definisi penjelasan di paragraf itu berdasarkan sumber referensi dari tulisan Anton di tahun 2020 seperti itu ya. Pernah ya melihat naskah seperti itu ya? Pernah, Pak. Pernah ya. Pernah, Oke. Pak. Nah, itu eh, di, apa namanya? Itu menggunakan daftar pustaka itu seperti itu. Dengan melakukan aplikasi Mendeley Desktop ya, terdapat kelebihan yaitu mampu melakukan sitasi dengan tepat berdasarkan sumber yang benar dan akurat serta fungsi otomatisasi dalam melakukan sitasi dan manajemen referensi ya. Sehingga buku, jurnal dan karya ilmiah yang menjadi referensi tulisan dapat terdokumentasi dengan baik ya. Jadi dengan menggunakan Mendeley Desktop itu kelebihannya otomatis ya. Jadi Anda nanti tidak perlu repot-repot lagi em, terutama yang pengetikan referensi jurnal ya. Oke, skripsi ya. Nah, Nah, ini contoh ya, contoh eh, skripsi dari kakak kelas yang menggunakan Mendeley ya. Jadi ini daftar pustaka ya. Jadi dengan menggunakan Mendeley Anda tidak perlu lagi mengetik ini ya. Kayak daftar isi kemarin tinggal klik langsung keluar ya. Tapi sama seperti ini ya, tinggal klik nanti aplikasi yang terintegrasi dengan Word langsung akan keluar seperti ini. Dan ini kebanyakan mahasiswa apa ketika tidak menggunakan Mendeley apa yang ada di daftar pustaka itu tidak semuanya eh, dikutip ya. Artinya apa mahasiswa hanya menulis daftar pustaka banyak ya. Misalkan menulis seperti ini ya, ada Kris Wardana Bayu Dewa, pengaruh celebrity endorse dan sebagainya gitu ya. Ya, ini nyatanya ternyata tidak ditemukan apapun terkait publikasi ini ya. Nah, jadi artinya apa? Ini tidak pernah dikutip. Ya, kemungkinan karena mahasiswa itu satu manual, keduanya copy paste dari internet sak daftar pustakanya ya. Jadi tidak konsisten ya. Atau sebaliknya, misalkan kita lihat di latar belakang ya. Di latar belakang masalah, misalkan kita lihat di sini eh, ada apa? Ada ini ya. Bisa melihat ini? Bisa? Bisa melihat tulisan Bisa, saya Pak. ini ya? Ada ya? Bisa melihat? Bisa, Pak. Oke, Ya, di Pak. sini Bisa, Pak. ada pengertian harga digunakan untuk memposisikan suatu merek sebagai produk bermutu tinggi atau sebaliknya mengejar persaingan bla 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 dalam kurung Nardiman dan Yasri 2015. Itu artinya apa? Itu artinya pengertian harga ini Anda tidak ngarang sendiri, tetapi berdasarkan jurnal dari Nardiman. Nah, Nardiman Yasri di mana? Nah, di bawah ada Nardiman ya. Nardiman di sini ada ditemukan Nardiman N ya. Nah, ini Nardiman ya. Bener ya? Nah, Betul. seringkali mahasiswa seperti itu di sini di di apa namanya? em, Seringnya seperti ini di daftar pustaka sini ada, tapi di atas tidak dikutip atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya di ini. Nah, Nah, di sini ada tapi nyatanya dicari di bawah tidak muncul ya.
Bisa dipahami ya konsepnya ya? Bisa, Pak. Oke. Oke ya, selanjutnya kita akan mulai melakukan penginstalan ya. Meskipun kemarin Anda sudah, saya akan coba mereview kembali ya. Bagaimana apa yang perlu Anda lakukan ya. Oke. Ini masih banyak mahasiswa yang belum menggunakan manajemen referensi ya. Banyak ditemukan kutipan sitasi pada paragraf isi tapi tidak termuat di halaman daftar pustaka ya, dan sebaliknya beberapa judul baik jurnal dan buku lain-lain termuat dalam daftar pustaka tidak ada dalam sitasi. Ini masalah yang ditemukan ya. Dan penulisan daftar pustaka seringkali tidak konsisten ya. Tidak konsisten itu misalnya seperti ini, tidak konsisten ya. Di sini yang pertama yang 2003-nya tahunnya di belakang ada, terus yang bawah 2000 tahun publikasinya di tengah pakai kurung, terus yang bawahnya tidak pakai kurung, seperti itu. Jadi urutannya tidak konsisten dan tidak sesuai dengan urutan abjad biasanya ya. Nah, kalau dengan menggunakan Mendeley ya, yang pertama konsisten, dan yang kedua sesuai urutan abjad, yang ketiga yang tertulis di daftar pustaka pasti akan dikutip di bagian paragraf atas, dan kelebihan yang ketiga adalah khususnya untuk jurnal ya, Anda tidak perlu mengetikkan ini ya. Jadi Anda ini Amelia S 2017 pengaruh citra merek, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian, ini dia tidak ngetik ya, tidak ngetik Amelia pasti tidak. Tapi apa? Tapi dengan menggunakan Mendeley. Lah kok bisa Pak? Iya, karena Mendeley itu mampu membaca metadata dari sebuah jurnal ya. Jurnal itu apa? Jurnal itu adalah abstraksi dari karya ilmiah seseorang ya. Jadi yang kita nanti Mendeley itu hanya suatu alat ya, sebuah alat yang diintegrasikan dengan Microsoft Word ya. Jadi nanti ini materinya sebelum kita melakukan ke Microsoft Word, materinya adalah bagaimana kita mencari jurnal ya, atau ide penelitian di dalam untuk penelitian kita, seperti itu ya. Jadi ini tidak ditulis manual tetapi otomatis. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini sudah membuat Mendeley ya. Ini Anda pertama sudah, yang kedua sudah ya. Install. Coba ke yang sudah menginstal Mendeley semua ya, nggak ada masalah ya. Ada yang bermasalah Mendeley-nya? Ada yang bermasalah? Halo? Untuk Halo? saya aman-aman aja, Tidak, Pak. Aman-aman ya. Yang lain nggak ada masalah ya. Oke, kalau iya nggak ada Pak, aman Pak. masalah, silakan Anda buka aplikasinya ya, yang sudah diinstal. Ya, ini bisa di desktop, bisa dari start menu ya. Tampilannya seperti ini. Ya. Oke, masukkan email yang sudah Anda daftarkan pada webnya ya, pada webnya. Semua sudah create account ya? Sudah? Sudah Pak. Sudah, Oke Pak. ya, Sudah, sudah Pak. create account ya. Oke, saya akan coba masuk dengan ini saya ya. Oke. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, kalau kita lihat di kita lihat di ini baru masuk. Bentar. Atau kalau kita lihat di webnya ya, itu ada 2 seri Mendeley ya. Saya akan jelaskan sambil menunggu teman-teman lain membuka ya. Kalau kita lihat di websitenya mendeley.com, itu ada dua seri ya, yaitu yang pertama kita klik ya. Bentar. Oke, ada yang istilahnya yang pertama Mendeley Referensi Manager for Desktop ya. Dan ada yang Mendeley Desktop ya. Untuk latihan kali ini saya sarankan menggunakan Mendeley Desktop. Kenapa? Karena di sini ada beberapa alasan ya. Alasan karena masih banyak mahasiswa yang menggunakan seri Microsoft Office 2013 ke bawah ya. Jadi belum semuanya menggunakan
2016 ya, 2016, 2019. Jadi masih menggunakan 2013, 2010, 2007 saya sarankan menggunakan Mendeley desktop ya. Ini penjelasan dari websitenya ya. Jadi ada beberapa fitur ya, dua versi Mendeley, yaitu Mendeley desktop dan Mendeley referensi manager ya. Ini ada perbedaannya. Kalau untuk kebutuhan koneksi internet, Mendeley desktop itu tidak harus login terus ya. Yang penting pertama kali masuk, terus ketika kita mau melakukan sinkronisasi ya, seperti itu. Terus yang dari sisi penyimpanan referensi, kalau Mendeley itu bisa offline selama kita tidak tersinkron dengan websitenya. Kalau ini harus online ya. Kalau untuk kuota penyimpanan tak terbatas ya, tapi kalau referensi malah 2 GB untuk akun gratis. Ini ada akun premiumnya ya. Nah, ini yang penting ini, Microsoft Office ya. Kalau Mendeley itu bisa mendukung 2010, 2013, 2016, 2019. Tapi kalau referensi manager itu minimal 2016 ya. Ke atasnya 2019, terus ada Microsoft 365 ya. Ini kalau melihat kebutuhan Office ini, maka saya sampaikan Anda menginstal yang desktop ya. Dan di buku saya, di modul saya juga penjelasannya desktop seperti itu ya. Oke, sudah terbuka semua? Sudah terbuka semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini lihat tampilan saya, Anda abaikan tampilan di Mendeley saya ya. Yang penting Anda sudah terbuka. Kenapa? Karena ini sudah saya pakai untuk download jurnal, jadi isinya penuh ya. Jadi mungkin kalau Anda ini masih kosong gitu ya, bener ya, tempat Anda ini kosong ya, bener ya. Pak. Oke, Ya, Pak. jadi ada bagian-bagiannya. Ini menu, ini icon ya, terus ini explore file manajernya ya, my library-nya. Terus di sebelah tengah ya, itu ada detailnya. Detail, terus di posisi paling kanan itu ada detail per jurnal ya. Ketika saya ngeklik yang ini ya, nanti akan muncul ya. Oke, misalkan ini akan muncul abstrak, muncul judul, muncul author dan sebagainya ya. Oke, tempat Anda masih kosong ya. Langkah yang pertama adalah biar nanti Anda ini jurnalnya itu terpisah beberapa masing-masing bab, Anda nanti buat aja ya, buat folder. Nah, di situ ada create folder kan ya? Ada ya? Tempat kalian ada. Nah, Anda create folder. Anda kasih jurnal, misalkan dalam latihan ini akan Anda mencari ide penelitian yang berhubungan dengan akuntansi ya, misalkan tentang auditing, tentang keuangan, tentang SIA dan sebagainya ya. Misalkan Anda ketik aja di sini jurnal tentang keuangan ya, jurnal akuntansi keuangan ya, misalkan. Nah, ini. Ya. Nah, Anda double klik, maka di tengah ini ada tertulis jurnal akuntansi keuangan. Betul ya? Betul, Pak. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi ini Mendeley ini ibaratnya hanya penampung ya, penampung jurnal ya, penampung jurnal yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam daftar pustaka ya, seperti itu. Nah, langkah yang kedua adalah Anda coba integrasikan dengan Microsoft Word ya. Di sini di tool ada tertulis 2 ya. Yang pertama install web importer, yang kedua install Microsoft Word plugin. Ketemu ya? Ketemu, Bang. Ketemu ya. Oke. Ketemu, Pak. Microsoft plugin apa? Microsoft plugin itu nanti ketika diinstal, maka nanti kita di Microsoft Word akan terpasang tool Mendeley ya. Jadi untuk mengintegrasikan Anda harus menginstal. Silakan coba diinstal. Oke, coba diinstal sudah? Sudah diinstal? Atau Sudah, kalau biasanya kalau Microsoft Word-nya sudah terbuka, itu ditutup dulu, ya, ditutup dulu Microsoft Word-nya, diinstal. Tempat saya uninstall karena saya sudah menginstalnya, betul ya?
Betul, Pak. Nah, diinstal terus Iya, di next betul, next Pak. next next, oke. Nah, oke ya, kalau ada warningnya apa berarti Microsoft-mu tutup dulu terus diinstal Microsoft plugin ya. Nah, jadi nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Ketika Microsoft Word-mu sudah terinstall plugin Mendeley, tampilannya seperti ini. Di menunya ini ada klik yang reference ya, reference ya. Diklik ya, di sini muncul tulisan Open Mendeley. Kalau tempatmu belum ada, berarti belum berhasil install pluginnya. Sudah? Sudah berhasil? Sudah ada Open Mendeley? Sudah ya? Sudah, Pak. Sebentar, Sudah, Pak. Masih oke. open Word, Pak. Gimana, Mbak? Sebentar, Pak. Ya, Belum, Pak. Masih open Word. ini yang ini Open Word atau ditutup diinstal lagi. Ya, reference Open Mendeley ya. Jadi ada tulisannya Mendeley sini seperti ini. Yang belum siapa? Masih. Duma, Pak. Duma, kenapa Mbak Duma? Oh, udah ada. Udah ada. Jadi reference. Udah. Nah, reference itu ada dua memang ya. Yang di sini adalah Mendeley Set Automatics. Yang kedua adalah miliknya Microsoft Word. Sebetulnya Microsoft Word itu sudah bisa untuk membuat daftar pustaka, tetapi tidak otomatis ya. Artinya Microsoft Word hanya menampung source-nya aja, tidak bisa membaca metadata ya. Nah, jadi sudah ya, Open Mendeley ya. Sudah ada semua. Oke, kita kembali lagi ke Udah, Mendeley. Terus yang kedua di sini ada tool install web importer ya. Ini apa? Opsional, bisa Anda install atau tidak. Untuk apa, Pak? Itu untuk memasang di browser kita, dipasang plugin ya. Misalkan ini contohnya, ketika Anda install nanti di browser Anda ya. Ini di sebelah kanan saya Anda bisa melihat nih yang mau saya tunjuk ini warna merah ini, bisa melihat ya. Lihat, Pak. Nah, jadi Mendeley dipasang ke Microsoft Word. Nanti saya akan jelaskan fungsinya. Coba silakan diinstal dulu ya. Sampai itu terpasang di bookmarks. Ini opsional ya. Jika Anda kesulitan tidak usah dipakai. Tetapi ini menjadi alternatif cara lain ya. Jadi kalau ini dipasang berarti apa? Ketika Anda ketika Anda nanti download jurnal itu tidak perlu mampir ke komputer Anda ya. Kemana Pak? Ya dari jurnal langsung ke Mendeley secara online ya. Tapi kalau Anda mau menggunakan opsi download jurnal, disimpan dulu di komputer, terus dari komputer pindah ke Mendeley, itu menggunakan tidak menggunakan opsi ini, menggunakan download biasa ya. Web importer hanya untuk memudahkan kita ya. Misalnya kita kemana nih, ke warnet ya, bukan komputer kita ya. Kita memasang ini Mendeley ya, itu nanti tanpa kita memindah flash disk, memindah apa, bisa langsung online ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya jelaskan, ini hanya opsional ya. Silakan, bisa dimulai lagi? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Install web importer itu Ya, Pak. install ya, diinstal nggak apa-apa, nggak diinstal juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau Anda nanti ingin mencoba, diinstal diklik, nanti akan muncul ya, terus naik, terus nanti muncul ke websitenya ya, seperti itu. Ya ini kan ada di sini kan. Web importer, Anda kalau ini tinggal di ini aja, di get web importer for Edge ya. Kalau Anda mau kalau Anda menggunakan Chrome ya, tinggal ininya Anda copy ke Chrome gitu loh ya. Karena ini saya ada browsernya, tidak hanya Chrome tapi ada Firefox, ada Edge, defaultnya menggunakan Edge bawaannya Windows. Bisa dipahami ya konsepnya ya. Pak, punyanya Duma nggak ada tulisan get itu, Pak? Apa adanya tulisan apa? Get web importer for Edge nggak ada. Lah, Tadi kan tak pencet yang tools tadi, install web importer. Nah itu kan akhirnya masuknya ke internet kan. Terus di sini ini nggak ada. Lah tulisannya adanya apa? Adanya download now. Terus ini edit to Mendeley. Lah itu di download now. Di download now Mbak. Oh, download now. Jadi masing-masing browser menampilkan beda gitu. Oh. Oke ya. Bagi yang kesulitan itu
dipending dulu, Ya, enggak apa-apa, itu hanya tambahan ya. ya Yang Pak. terpenting tadi nomor 2. Gitu ya Mbak Duma ya. Ya Pak. Oke, oke ya, sebentar. Oke. Yang lain oke bisa dimulai ya. Semua ya. Oke, Bisa, Pak. Bisa Pak. kemudian kita akan mulai. Jadi sekali lagi Mendeley itu hanya sebuah tool kayak Ember ya. Ember itu nanti Anda isi jurnal-jurnal ya. Misalkan Anda mau membuat skripsi, membuat karya ilmiah tentang akuntansi keuangan. Ya berarti apa? Anda berselancar cari jurnal-jurnal, kemudian apa? Ditaruh di Ember. Ember tersebut adalah Mendeley. Nah, setelah Embernya itu penuh dengan jurnal, baru disok ke Microsoft Word. Ya, seperti itu, diintegrasikan ke Microsoft Word. Kemudian dari Microsoft Word itu akan diletakkan di daftar pustaka ya. Seperti itu konsepnya ya. Jadi hari ini apa? Sekarang kita akan mulai bagaimana cara mencari jurnal ya. Dan yang sebelum kita mulai perlu Anda ketahui bahwa ya, bahwa sebuah karya ilmiah itu biasanya ya, lazimnya itu referensinya itu dari mana saja. Yang pertama yang disarankan adalah melalui jurnal ilmiah ya. Jadi artinya biasakan dari sekarang ketika kita membuat tugas ini, misalkan Anda dapat tugas dari mata kuliah lain ya. Jadi ketika Anda disuruh membuat makalah ya, sumber referensinya biar keren sedikit ya pakai jurnal ya, jangan menggunakan apa namanya www blog atau www apa gitu, kurang ilmiah Pak. Anda mulai dari jurnal karena apa? Lebih kompeten, lebih terpercaya. Yang kedua apa biasanya? Sumber referensi kita membuat makalah, sumbernya dari mana selain jurnal? Ada yang tahu? Dari? Buku? Ya, buku ya. Dari buku fisik ya, buku dan sebagainya. Terus ketiga dari artikel di internet ya, seperti itu, artikel di internet ya. Nah, kita khususkan di nomor pertama ya, jurnal ilmiah ya. Nah, kalau di buku, kalau buku fisik nanti memasukkannya di Mendeley, kita tulis judulnya apa secara manual ya. Tetapi kalau jurnal ilmiah kita tanpa menulis apapun ya. Contoh jurnal ilmiah apa? Contoh jurnal ilmiah seperti ini, dari skripsinya ke kelas Anda. Contoh jurnal seperti ini. Nah, ini Saswardana Bayu Dewa, ini pengaruh selebriti Indo pada Jogja. Nah, ini dari jurnal manajemen ya. Nah, ini kita nanti tidak perlu menulis di Word seperti ini. Ini adalah hasil transferan dari Mendeley ya. Terus ke bawah jurnal lagi. Nah, ini kalau ini buku-buku ya. Nah, ini jurnal Nardiman Yasri, pengaruh harga, jurnal riset manajemen bisnis. Bisa dilihat ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, ini yang bawah Novianti, jurnal manajemen dan bisnis, ini kebetulan anak manajemen ya. Kemudian bawah lagi Puspita, jurnal matematis bisnis. Jadi ini lebih ilmiah ya. Meskipun di daftar pustaka tidak hanya jurnal ya, ada buku ya. Ini buku dari Skifman dan LG ya, perilaku ya. Ini buku dari Ciptono, strategi pemasaran ya. Nah, ini ada lagi dari internet ya dan sebagainya. Tapi ini khusus untuk jurnal ya. Jadi materi kali ini tidak hanya tidak hanya untuk bagaimana mencari ide, mencari referensi berdasarkan yang relevan dengan skripsi kita, tetapi bagaimana ketika Anda masih bingung, masih belum punya gambaran, aku itu Pak buat skripsi apa ya, besok aku mau buat karya ilmiah apa ya. Di sini Anda bisa menggunakan apa yang kita diskusikan pada hari ini ya. Yang pertama adalah jurnal ilmiah ya. Oke, Anda buka buku halaman selanjutnya ya, itu di situ ya, ada banyak pengelola jurnal ya. Jadi di sini ada mana saja nih? Nah, ini. Oke. Di dalam pencarian jurnal ya, kita akan mencoba membuat mencari jurnal untuk kepentingan penulisan skripsi ya. Di sini ada Google Scholar ya, kita akan mencoba 3 saja ya. Yang pertama kita akan mencari di Google Scholar. Oke. Ya. Yang kedua adalah dari Sinta ya.
Sinta, yang ke berikutnya adalah dari Sign Direct ya, Sign Direct ya. Oke, jadi dalam hal ini kalau biasanya mahasiswa belum mempelajari ini apa, cari jurnal ya di Google. Apakah nggak boleh Pak? Boleh, tetapi biasanya kalau di Google secara umum, maka apa? Anda tidak difokuskan ke dalam jurnal. Anda difokuskan ke ada di web, ada di ini ya. Misalnya saya akan mencari klik ya Google ya. Google misalkan ini saya akan mencari Google biasa ini ya, pakai Google. Anda pingin makalah kewirausahaan ya, tentang misalkan kewirausahaan ya, kewirausahaan atau tentang pemasaran ya, pemasaran digital, di enter ya. Nah, ini diarahkannya ke web, ke apa ya, ke website-website yang kadangkala tidak ilmiah ya. Maka dari itu kita menggunakan Mendeley ya. Di dalam latihan ini kita akan mencoba mendownload ya, jurnal Google Scholar. Kita akan mendownload 2 jurnal ya. Terus yang berikutnya kita akan mendownload ya Google Scholar 2 jurnal, terus Sinta 2 jurnal. Nah, terus nanti kita akan mencoba download ini 3 jurnal ya, 3 jurnal gitu ya. Oh, ini 2 jurnal aja, 2 semua ya. Oke, jadi kita akan mencoba mendownload ya. Sekarang berarti apa? Kita buka websitenya Scholar. Kita akan mencoba ya, biar nanti sepakat, biar bareng-bareng kita akan mencari tema misalkan tentang keuangan ya, keuangan misalkan ya, tema akuntansi keuangan ya, akuntansi keuangan. Nah, seperti itu. Itu ya. Kita akan membuat tentang akuntansi keuangan temanya. Yang pertama kita akan buka Scholar ya. Nah, berarti Anda di sini buka Google Scholar, ketikkan aja di papan pencari Google Scholar ya. Nah, muncul. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, klik yang pertama ya. Sudah ada yang pernah membuka Google Scholar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah tahu ya berarti ya? Oke. Sudah tahu ya berarti ya? Belum, Pak. Oke. Oke ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya, Google Cendekia ya. Nah, misalkan Anda masukkan aja tentang akuntansi keuangan ya. Misalkan seperti ini, kita enter. Nah, enter. Oke ya. Akuntansi keuangan ya. Oke. Nah, kita cari yang jurnal saja ya, jangan yang buku. Kalau ini kan buku ya. Kalau ini buku ya, kalau ini buku, tapi kalau jurnal itu seperti ini. Ya, ada tulisannya ini ya, seperti ada banyak judulnya ini. Ini adalah jurnal seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Anda coba cari, ini ada dari akademia, ini dari Universitas Atmajaya misalkan ya. Nah, ini coba Anda cari yang klik salah satu ya. Misalkan ini dari Undiksa ya. Nah, jangan langsung diklik ya. Nanti Anda biar tidak sering klik ya. Berarti Anda klik new tab ya, open link new tab ya, yang Undiksa ini open new link tab ya. Open new link tab, Anda download ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada muncul di sebelahnya ya, kita tunggu prosesnya. Nah, muncul Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksa. Sudah muncul tempat Anda? Sudah, Pak. Oke ya. Kita ke bawah ini, kita ke bawah. Nah, terus di sini ada full text PDF ya. Full text PDF, Anda klik kanan saja, klik kanan, open new tab. Ya. Open new tab PDF. Ya. Nah, terus pengaruh ini, ya, pengaruh, klik. Ya, ada muncul seperti ini. Ya, gunakan naluri mendownload Anda ya. Anda bisa klik download this PDF. Download this PDF file ya, diklik. Nah, tadi judulnya apa? Judulnya tadi pengaruh kompetensi ya. Nah, ini saya copy untuk penulisan judul ya, biar nanti tidak bingung ya. Nah, ini saya download. Klik saya download ya. Saya coba download ya. Saya coba download. Oke.
Saya coba download, terus saya simpan ini ya. Ingat, disimpan, dibuat folder biar tidak nyebar ya. Misalkan jurnal akuntansi keuangan ya. Nah, ini ya, kasih judul misalkan ya. Masing-masing komputer berbeda cara penyimpanannya. Anda jangan bingung, Pak, kok tempat saya enggak ada. Yang penting intinya seperti Anda mendownload lainnya ya. Pokoknya Anda simpan, Anda pisahkan, Anda jadikan satu folder biar nanti enggak nyebar. Nah, ini judulnya pengaruh kompetensi SDM dan sebagainya. Oke. Oke ya. Anda sudah dapat satu jurnal ya. Oke. Ini sudah kebuka. Kalau nanti kebuka tampilannya seperti ini ya, jurnalnya ya. Jurnal. Jadi jurnalnya seperti ini. Oke. Nah, ini jurnalnya ya, jurnal. Sudah semua? Sudah download satu jurnal? Sudah, Pak. Belum, Pak. Oke. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Ya, Oke. sudah. Jadi Masih OTW download. intinya Masih seperti itu. Intinya konsepnya seperti itu ya. Ini saya hanya kasih contoh. Nah, terus ketika Anda pingin kepoin ya, kepoin tentang isi jurnal ini, kan tadi Anda hanya fokus ke keuangan ya. Tapi Anda pingin melihat judul lain selain keuangan di jurnal ini. Anda pingin kepoin ya, kepoin jurnal ini itu isinya apa saja. Syukur-syukur nanti bisa untuk referensi Anda, tidak hanya di bidang keuangan ya. Anda klik yang ini, arsip ya. Klik arsip. Klik arsip. Nah, di sini nanti ada arsip-arsip yang pernah dimuat ya. Nah, ini ada arsip tahun 2021, 2020, 3 terbitan 2000. Nah, jurnal ini sudah ada sejak 2013. Anda pilih yang terbaru saja ya. Paling tidak 2019 lah ya. Nah, misalkan Anda salah satu ini, klik ini. Ketika klik yang ini, klik ya di open new tab biar ininya nggak hilang. Nah, ada apa ide-ide yang lain yang bisa Anda jadikan referensi ya, barangkali Anda masih bingung isinya apa aja. Misalkan Anda di semester berapa masih bingung judulnya, Anda bisa melihat judul-judul seperti ini ya. Ini masih proses ya. Ini juga bisa diklik open new tab ya. Nanti ada muncul link-link judulnya ya. Sebentar, masih proses ya. Sambil menunggu teman yang lain download, sudah semua download satu sudah ya? Sudah. Oke. Ini Sudah, Pak. Ini kemungkinan sananya yang lemot ya. Sananya yang lemot ya. Enggak apa-apa, nanti kita close aja, tunggu aja ya. Terus kita ini berarti sudah ada jurnal ini ya. Google sudah ada jurnal pertama, oke ya. Jurnal pertama kita sudah dapat, kita cari jurnal satu lagi di Google Scholar ya. Kenapa tadi saya sarankan untuk tidak diklik tapi open new tab ya. Nah, kemudian kita ke bawah ya. Kalau yang seperti ini buku ya. Kalau ini buku, ini e-books ya, buku e-books ya. Tapi kalau ini buku juga, buku e-book ya. Ini kita yang ini aja ya, yang jurnal biasanya panjang judulnya ya. Ini jurnal, tertulis jurnal akuntansi ya. Oke. Terus tadi juga tertulis jurnal ya, jurnal akuntansi juga. Ini Anda pilih yang UNP. Sekali lagi klik kanan, open new tab. Oke ya. Oke, kita masuk nih ya. Yang tadi kita close saja, ini websitenya sana lama ya. Kita klik, nah, kita masuk ke jurnalnya UNP ya. UNP ini ya, jurnalnya UNP. Nah, kita cari klik yang mana ini? Kita cari klik yang mana ini? Full text, Pak. Full text ya, full text, klik kanan. Nah, ini mungkin lebih cepat karena jurnalnya nggak banyak animasi ya, polosan ya. Oke, nanti kita lihat arsipnya ya, biar Anda tahu ya. Ini muncul, kita klik jurnal ya. Sekali lagi, biar kita nggak bingung, kita copy ini. Karena apa? Kalau kita asal nyimpen, itu nama filenya kadang berantakan. Ada A, B, C, I, L, D ya. Nah, ini kita contoh ya, nanti saya kopas, saya rename di contohnya ya, misalkan ini. Oke, copy, saya download nih, saya download. Nah, kan kalau tidak saya copy kan ini ya, banyak apa namanya, banyak filenya ya, filenya 897, ini tidak informatif. Nanti Anda akan kebingungan, ini jurnalis apa ya.
Makanya saya sarankan untuk mengcopy ya. Oh, ini judulnya pengaruh pemahaman akuntansi simpan. Oke ya. Oke. Oke. Sudah semua? Sudah dapat 2 jurnal? Masih download. Masih Masih download download, ya? Pak. Oke, sambil menunggu download, saya akan mencoba yang tadi. Sekali lagi, ini hanya masalah keuangan. Anda pingin kepoin jurnalnya ini, akuntansi ini, klik arsip ya. Tadi klik arsip. Nah, ini banyak ini. Ya. Oh, ini sudah ini apa? Agak lama 2018, nggak apa-apa, kita hanya contoh ya. Belum ada yang 2019, belum ada 2021 ya. Nanti kita klik open new tab ya. Saya hanya ingin memperlihatkan yang penting apa, jurnal itu nanti ada listnya ya, ada judul-judulnya ini nanti ya. Ini kan jurnal macam-macam ya. Ini yang mengeluarkan UNP itu nulis apa ya saya. Oke. Ini ada dapat 2 jurnal ya. Kita dapat jurnal kedua. Lama juga ya. Oke, kita ganti ya. Yang penting Anda tahu polanya. Oh, ini ada tulisannya, ini sudah muncul. Nah, ini bisa dilihat tampilan saya? Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi Ya, Pak. sekali lagi ini jurnal yang tadi keuangan Anda bisa kepoin di arsip ya. Arsip ini muncul. Nah, ini ada tulisannya. Daftar isinya ada. Jadi Anda bisa kepoin. Oh, ini tentang pajak. Oh, ini tentang auditing, ini tentang ini bisa jadikan Anda sumber referensi judul Anda nanti ya. Seperti itu. Jadi ada macam-macam judul sekarang, gampang ya. Oke. Untuk selebihnya nanti Anda bisa eksplorasi sendiri ya. Di sini banyak banget ya, apa namanya, akun Google Scholar ya. Di sini ada ya. Di sini klik ya. Oke. Di sini ya, banyak lagi dari Unsra, dari UNP, dari STI, ada dari Undip ya. Anda nanti bisa latihan sendiri di rumah untuk mendownload kaitannya dengan tugas UAS ya. Bisa dipahami ya semua ya? Bisa, Pak. Nah, di sini Anda juga bisa mencari bukan berdasarkan judul, tapi berdasarkan penulis ya. Penulis, autor ya. Misalnya gini ya, ini kan akuntansi ya. Anda misalkan masing-masing dosen, masing-masing itu biasanya punya akun Google Cendekia ya. Kita akan coba memasukkan salah satu dosen di Unikal ya. Misalkan Anda sudah diajar buku Komala? Sudah, Pak. Nah, Anda bisa misalkan contoh ini, Anda Komala Adiani. Kalau Anda ingin tahu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan Bu Komala Adiani, diklik oke. Nanti akan muncul lah, ini ada Komala Ardiani Universitas Pekalongan ya. Oke ya. Di sini tertulis, sudah kelihatan tampilan saya? Sudah, Pak. Nah, di sini tertulis dirujuk, ini bukan dirujuk masalah perkawinan bukannya, tapi penelitiannya Bu Komala itu pernah dikutip sebanyak 214 kali. Dikutip itu istilahnya dijadikan referensi penelitian lain. Paham ya maksudnya ya? Paham, Nah, Pak. ini bisa Anda klik, klik, nanti akan muncul nih di akunnya Bu Komala. Nah, di sini ada Bu Komala. Ini tertulis Bu Komala ya. Jadi ini penelitian-penelitian yang dilakukan Bu Komala ya. Jadi untuk tahun bisa Anda urutkan. Kalau ini berdasarkan yang banyak disitasi. Ini tulisan Bu Komala tentang analisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Ini ada di tahun 2016 yang ngutip 81. Kalau kita tahu yang mengutip ini bisa diklik ya, diklik open new tab, yang ngutip siapa saja nanti kelihatan. Yang ngutip siapa saja nanti akan kelihatan. Oh, yang ngutip ini dari Universitas Bakri, dari Perbanas, dari Unimna, dari Unsud ya, dari Perbanas, dari UKSW, dari Undiknas, dari Uniap, UMS seperti itu ya. Itu ada apa pengaruhnya ya. Jadi ini ada grafiknya ini ya. Grafiknya grafik publikasi ya, bagus di tahun 2020, 2021 agak turun ini ya. Kalau mau melihat penelitian yang paling terbaru di tahun ini diklik disortir ya, ini 2021 ya. Nah, ini baru-baru ini
klik ya, klik di sini ya, pingin tahu nih penelitiannya buku Mala, diklik, diklik nanti akan muncul ya, diklik lagi di sini nanti akan muncul ya, ini di jurnalnya Unikal ya. Nah, di Jurnal Ekonomi Bisnis Unikal, ini jurnalnya Unikal, alamatnya Jurnal Unikal ACID. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Jadi Anda bisa ngepoin akun-akun dosen-dosen ya. Oh, keren nih ya. Anda misalkan ngepoin misalnya saya juga ada ya, misalkan Ari Muardono ada ya. Jadi semua dosen wajib ini ya. Oke, misalkan ini. Nah, ini saya ya. Ini Oke. Nah, ini saya ya. Oke. Karena lebih dulu Bu Komala ya, jadi sininya saya masih sedikit ya. Tahun ini tahun terbaru ya, tahun terbaru ini ya. Tahun terbaru saya ada 3 ya, seperti itu. Ada 3, malah ada 4 ini ya. Oh, ada 5 malah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Oke. Pak. Itu adalah intermezzo. Anda bisa cari semuanya dosen-dosen dari Bu Rika, Bu siapa, Anda bisa, atau dari dosen di tempat lain seperti itu. Oke ya, ini kita sudah punya 2 jurnal ya, minimal 2 jurnal ya. Anda mau di Google Scholar download 3 enggak apa-apa ya. Sudah, ini 2 sudah? Sudah ya? Udah, Pak. Nah, sekarang kita akan masuk ke Sinta ya. Ini bukan Sinta Rama Sinta ya. Nah, kita download jurnal ya. Nah, di dalam buku itu sudah dijelaskan Sinta ya. Sinta ya, di sini ada buku Sinta. Ini ya, sambil disimak halaman 66 ya. 67. Berdasarkan pengertian yang ada di laman Ristek Dikti bahwa Sinta Science and Technology Index merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti autor ya. Jadi Sinta berbeda dengan alamat pengindeks yang lain ya. Bedanya apa Pak dengan Sinta ya? Kalau kita ngeklik di Google itu semua, kalau kita carinya hanya di Google Scholar itu semuanya nyampur. Jurnal-jurnal yang terakreditasi maupun tidak nyampur ya. Jadi nyampur. Tetapi kalau kita lewat Sinta itu jurnal ilmiahnya sudah dipastikan terakreditasi. Hanya jurnal-jurnal yang terakreditasi yang bisa masuk di halaman Sinta ya. Jadi jurnal pun sama ya, ada akreditasinya ya. Jadi bukan jurnalnya judulnya, tapi pengelola jurnalnya. Nah, pengelola jurnal contohnya ini di ekonomi ya, di Unikal itu punya yang namanya ini jurnal JEBI ya, JEBI Unikal ya. JEBI Unikal. Pengelola jurnal ya, JEBI ini jurnalnya FEB ya. Ini sudah terakreditasi Sinta 6. Ya, ini ada tulisannya kan Sinta kan ya. Nah, ini ada tulisannya terakreditasi Sinta 6 ya. Ini hasil Nah, ada akreditasi, hasil penetapan akreditasi, ada keterangannya ya. Terindeks Sinta 6 ya. Nah, pengertian Sinta 6 itu apa? Di sini ada skornya ya. Jadi kenapa kita memilih Sinta sebagai acuan? Karena apa? Jurnal yang masuk ke Sinta harus mendaftarkan melalui portal Arjuna akreditasi jurnal nasional ya. Jadi di sini di Unikal insya Allah alhamdulillah di FEB sudah punya jurnal yang terakreditasi, walaupun jurnalnya masih terakreditasi jurnal namanya. Di sini ada penetapannya ya, ada sertifikatnya juga ya. Ada banyak penetapannya ya. Jadi untuk penilaian sebuah perguruan tinggi ya ada. Oke. Nah, di sini ada ketentuannya, ada skornya ya. Nah, ini ada Sinta 1 sampai 6 ya. Meskipun FEB itu masih di urutan terbawah, tapi sudah akreditasi. Karena apa? Masih banyak jurnal yang belum terakreditasi, belum Sinta. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, jadi nanti suatu saat FEB meningkatkan kembali nih jurnalnya. Nanti bisa masuk ke peringkat 5, peringkat 4. Jadi nanti ketika Anda pas skripsi ataupun pas tugas, dosen Anda mengatakan tolong referensi jurnal minimal jurnal Sinta 4
ya berarti Anda harus mencari Sinta 4321 karena minimal. Atau dosen Anda tolong jurnal Anda harus Sinta, ya Anda Sinta 6, Sinta 5 boleh, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membuka Sinta ya. Sinta dulu alamatnya seperti ini, di buku saya masih Sinta Ristek Brin Go ID, sekarang sudah diambil alih Kemendikbud ya. Jadi ketika Anda tulis di sini mungkin akan error atau dipindahkan ke Kemendikbud ya. Jadi Anda ketik ulang saja di sini Sinta Kemendikbud ya, Kemendikbud. Seperti ini. Sinta Kemendikbud. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Sudah, ini saya buka. Jadi ini alurnya agak terbalik dengan pencarian di Google ya. Oke, kemudian Anda klik source jurnal, ketemu ya, source jurnal ya. Oke, sudah kebuka. Ya, Pak. Udah. Jadi ini alurnya agak terbalik ya, agak terbalik di ini apa namanya, alurnya agak terbalik di menggunakan Google Scholar. Kalau Google Scholar kita mencari berdasarkan jurnal, kemudian jurnal itu diklik masuk ke rumahnya ya, masuk ke rumahnya. Kalau ini tidak, kita datangi rumahnya dulu, rumahnya itu isinya apa saja gitu ya. Jadi kalau tadi itu Google Scholar, kita klik judulnya dulu ya. Google Scholar kan tadi kita klik judulnya dulu ya, misalkan ini saya ketemu judulnya diklik, nanti apa, akan dibawa ke rumahnya, jurnal ini diterbitkan oleh siapa ini ya. Ini saya klik ini, jurnal ini diterbitkan dengan siapa ya, saya klik. Oke. Oh berarti ini jurnal Undi, berarti maka apa, maka ya ini apa namanya, bentar ya. Ya, misalkan saya apa, ini jurnal informasi bisnis ya miliknya, jadi saya klik nanti akan masuk ke jurnal ekonomi bisnis dan sebagainya. Kalau ini tidak Sinta, itu masuk ke rumahnya dulu, kita cari ya. Kita sekarang di sini ada ketentuan, misalkan jurnal harus minimal Sinta ya, berarti Anda harus cari yang tadi ya. Ini Sinta, itu ada S1, S2, S3, S4, S5, S6, itu bukan gelar kesarjanaan ya, tetapi akreditasi. Semakin kesini semakin baik ya. Makanya jurnal S1, maka yang tertulis di sini satu Indonesia hanya 103 jurnal, bukan per judul tapi 103 OJS namanya, Open Journal System. Bisa dipahami ya? Karena apa? Untuk masuk ke jurnal ini itu persaingannya sangat banyak yang dibutuhkan ya. S2 diklik hanya berapa itu S2? 908. Oke, 108, terus S3 194 ya. Semakin kesini semakin banyak, sampai ribuan. Nah, sekarang kita akan mencoba, kita ambil tengah-tengah saja ya, kita akan mencari. Anda nanti pada prinsipnya Anda boleh menggunakan Sinta 6, boleh menggunakan Sinta 5, Sinta 4, Sinta berapa ya. Tapi kalau kalau Google Scholar gimana Pak? Sepanjang kamu di Google Scholar, Sinta pun kadang masuk ke Google Scholar, tapi kan kita susah ya nyarinya iki Sinta atau berapa, harus deteksi dulu. Tapi kalau Anda masuknya ke Sinta mudah ya. Anda coba klik Sinta 3. Sudah ya? Sudah? Ada 1165 jurnal kan ya? Ada 1165 jurnal lah. Nah, di sini kan masih nyampur-nyampur, ada bisnis, ada sosial, ada narapraja, ada prioris, ya ada jurnal pertanian. Nah, Anda spesifikasikan saja, ini ditulis akuntansi, ya misalkan jurnal akuntansi, kita search ya. Nah, akan tertulis 34 jurnal ya. Sudah ketemu? Ya, Pak. Ya, kita terpilih. Ini kita datangi rumahnya dulu. Ini dari Universitas Medan ya. Nah, ini dari Universitas Trisakti, ini dari Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Tidak. Kita coba yang nomor 1 ya. Ini ada skornya ini, skornya.
skornya ini 5,9 itu paling baik ini ya nilainya ya. Yang lain kan 465, 440 semakin makin turunnya. Anda klik, ingat ya, klik new tab ya. Jadi biar Anda tidak buka ini new tab, klik. Anda akan masuk ke halaman jurnalnya Universitas Medan ya. Oke. Ya. Oke, sudah semua? Udah, Pak. Nah, Sudah, Pak. nah di sini ada historinya ini 2016 Sinta 4, Sinta 4, Sinta 4 di 2020 dia naik ke Sinta 3 ya. Nah, di sini ada macam-macam judulnya. Ada dua cara mencari jurnal melalui Sinta ini ya. Anda bisa yang pertama Anda langsung kata kunci di sini. Terus yang kedua Anda bisa klik websitenya ya, websitenya ini. Kita cari yang pertama dulu ya. Nah, tadi kata kuncinya apa? Keuangan ya. Kita tulis saja keuangan. Anda mau mencari tentang keuangan ya. Kita klik search ya, klik search. Oke, ketemu enggak? Ada nih ya. Ada beberapa 15 per penelitian. Ketemu ya? Ketemu, Pak. Nah, sekali lagi ini diklik ya, diklik, nah, terus diklik kanan. Terus di sini ada ini apa? Open new tab. Ya, klik ya. Open new tab. Ya. Ini jangan lupa judulnya selalu di copy biar nanti judulnya tidak berantakan ya. Copy. Oke. Ini masuk nih ke jurnal OJS. Nah, ini Jurnal Akuntansi dan Bisnis ya, seperti itu. Jurnal Akuntansi dan Bisnis ya, Anda cari biasa teks PDF ya. Nah, Anda klik teks PDF. Nah, download ya, Anda download kena satu ya. Oke. Oke ya, teks PDF download. Nah, kita namakan ini. Oke. Ya. Kita sudah dapat satu ya. Sudah semua? Sudah, Pak. Ya. Tadi ketika Anda melalui sini ya, tadi kan Anda menuliskan keuangan ya. Selain cara seperti ini, Anda bisa langsung datangi websitenya di sini ya. Klik aja websitenya, klik websitenya diklik, nanti akan langsung ke website ya. Website Anda bisa ke search ya, ke tombol search ya, ke tombol search ya, ke tombol search. Anda ketik aja keuangan ya. Ini ada dua cara keuangan search. Di sini akan muncul yang di bawah itu tentang keuangan ya, seperti itu. Nah, ini di bawah ada seperti ini ya. Anda tinggal PDF diklik, PDF diklik, PDF diklik. Begitu ya semuanya ya, paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke ya, paham. Sekali lagi kalau Anda melihat ini berarti apa? Ini jurnalnya jurnal tadi Medan ya. Anda bisa kepo juga tadi di arsip ya. Oh, jurnal Medan. Oh, ini terbitannya terbaru apa ini? Kemarin itu ini terbit ya. Apa saja sih ilmu akuntansi yang kekinian? Oh, ternyata ada ini, ada fundamental. Nah, ini bisa Anda jadikan apa? Bisa Anda jadikan ide penelitian Anda ketika Anda nanti tidak punya. Jadi kalau ada mahasiswa yang mengatakan seperti ini, aduh saya masih jundel ini, saya belum nemu ide nih untuk penelitian, itu berarti tidak pernah baca. Tapi kalau Anda sering mengunjungi jurnal-jurnal ini, nanti wawasan Anda tentang tema dan judul penelitian itu semakin luas. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, kita cari jurnal lagi dari jurnal lain ya. Kita cari jurnal lagi tetap yang Sinta 3 dari jurnal lain. Misalkan di bawah ada Trisakti ya. Klik kanan, open new tab ya. Anda boleh nanti mencoba di rumah S2, S3, S4, Anda boleh nanti coba di rumah ya. Oke. Nah, ini Sinta 4 ya. Oke. Mau datangi langsung webnya boleh ya. Klik ini boleh, langsung klik. Klik atau tulis di sini ya, keuangan ya, bebas ya. Keuangan. Oke. Nah, ini muncul ya. Muncul keuangan ya. Anda bisa pilih salah satu. Ya, oke. Klik open new tab. Oke.
Oke ya. Nah, ini muncul full text-nya PDF. Jangan lupa judulnya tadi apa ya. Ini ya. Faktor-faktor mempengaruhi kinerja keuangan. Ya. Oke, ini saya download. Oke. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang lain? Yang lain sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke. Sudah, Pak. Oke ya, jadi polanya sama ya. Nah, kita berarti ini sudah mendapatkan 2 jurnal ya. Jurnal 1 dan jurnal 2. Ya. Jurnal 1 dan jurnal 2. Oke. Oh, ini jurnal 3 berarti ya. Jurnal nomor 3, ini jurnal nomor 4. Nah, sekarang kita akan mencari ide lain ya dari kita menggunakan ScienDirect-nya. Kita baca dulu ScienDirect. Nah, ScienDirect itu jurnal internasional ya. Nah, kadangkala kalau dulu saya waktu S2 itu ekspektasinya karena S2 tinggi. Saya harus jurnalnya minimal 40%-nya internasional berbahasa Inggris ya. Indonesia 60, 40, bahkan ada yang di UGM itu yang harus semuanya jurnal internasional ya. Jadi Anda bisa menggunakan ScienDirect ya. Ada di halaman ini ScienDirect. Nah, ada di halaman 74 ya. Sudah ketemu? ScienDirect adalah situs web yang menyediakan akses berlangganan ke data penelitian ya. Situs ini mengandung lebih dari 12 juta konten ya. Jadi ini adalah jurnal berbahasa Inggris ya. Jurnal berbahasa Inggris ya. Jadi ada dua tipe ya. Yang ada yang berbayar ya, ada yang berbayar, ada yang open access ya, atau yang gratis ya. Gratis atau open access ya, seperti itu. Nah, kita akan cari yang open access ya, seperti itu. Nah, caranya apa? Anda buka ScienDirect dulu di halaman Google Anda ya. Anda buka ScienDirect ya, ScienDirect. Nah, ini ScienDirect diklik ya, ini yang pertama. ScienDirect. Sudah ketemu? Sudah? Buka? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ada 2 cara. Yang pertama Anda langsung tuliskan ke keyword. Yang pertama tuliskan keyword, atau Anda masuk ke jurnalnya dulu ya. Misalkan Anda ingin lebih spesifik, Anda masuk ke jurnal ke sosial ya, terus cari yang ekonomi gitu ya, terus Anda milih jurnalnya. Tapi ini kelamaan ya. Anda ini milih rumahnya dulu, cari rumahnya yang akuntansi mana, cari rumahnya yang ini mana. Nah, untuk lebih cepat Anda bisa langsung searching aja ya, searching di awal tanpa harus memilih rumahnya ya. Jadi tampilan seperti ini, Anda klik. Tadi temanya apa tadi? Tadi tema yang dicari apa temanya? Keuangan Ya, Akuntansi keuangan. Ya, karena ini bahasa Inggris, kita aja financial misalkan ya, finansial gitu ya. Akunting finansial boleh, finansial aja boleh, biar lebih banyak ya. Financial ya, bahasa Inggris ya, di search ya, di search financial. Nah, ini akan ketemu ya, ketemu banyak ya, ketemu banyak. Oke. Sudah semua? sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, di sini ada tertulis masing-masing judul, ini tinggal diklik ya. Tetapi yang berbayar dan yang tidak berbayar bedanya apa? Kalau yang tidak berbayar itu ada tulisan download PDF-nya, ya. Muncul tidak di ini ada tulisannya open access. Muncul? Muncul ya? Muncul. Coba Anda Muncul, download. Pak. Coba Anda download dulu yang open access-nya, sama seperti ini, open access, download PDF gitu ya. Di open new link tab ya, yang open access ya, tidak berbayar, biar bisa langsung Anda Anda download ya. Nah, klik di sini, Anda masuk ini ScienDirect ya. Oke, masuk.
Nah, ini jurnalnya berbahasa Inggris. His financial attitude impacts the trading activity of retail investor the COVID pandemics ya, seperti itu. Ini jurnal dari penulisnya ini ya, Barat. Oke, kita download satu ini ya, jurnal as financial attitude ya. Oke, financial attitude ya, financial attitude. Oke. Oke. Ya. Coba terus download lagi yang lain ya, yang lain di bawahnya kan ada financial stress index ya, download PDF. Download PDF. Ini sudah ya. Nah, ini bisa Anda download lagi. Oke. Download lagi, ini judulnya Financial Stress Index ya. Financial Stress Index ya. Oke. Anda sudah download 2 jurnal. Sudah semua? Masih loading, Pak. Masih loading ya. Sudah, Pak. Oke. Oke ya. Ya, ini kan banyak ini ya, download PDF ya, nanti bisa Anda download ya, seperti itu. Kalau Anda pingin filter lagi, ya di sini ada ya. Anda pingin hanya yang jurnal terbaru 2021, Anda filter ya. Jadi nanti yang muncul adalah jurnal-jurnal yang terbaru ya, seperti itu. Ini kan semakin sedikit ini yang terbaru ya. Kalau Anda pingin itu adalah sub areanya apa, terus areanya bisa Anda kecilkan lagi. Oh, saya areanya khusus yang akuntansi saja, klik. Nah, di sini lebih kecil ya. Jadi Anda filter ya. Tadi kan keuangan mungkin cakupannya luas ya, ada yang publikasi tahun 2018, 17, 20, 21 dari jurnal manajemen, dari jurnal akuntansi ya. Nah, tapi Anda bisa mengategorikan lagi. Bisa dipahami ya semua ya? Bisa? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke ya. Nah, terus selanjutnya apa? Kita coba yang tadi kan ada ini saya klik lagi. Bentar. Nah, tadi kan ada yang berbayar ya. Pak Ari mengatakan berbayar. Kita coba cek yang berbayar ya. Yang pertama ini misalkan yang The Role Financial Innovation ya. Ketemu? Yang ini berbayar sudah? Sudah ya? Iya, Pak. Nah, Ketemu, Pak. ketika Anda klik di sini, open new tab, itu ada tulisannya purchase ya. Berarti apa? Berbayar ya. Ini ada purchase PDF. Ketemu dia? Ya, PDF ya. Nah, ketika Anda klik, nanti ada tulisannya Anda harus mengenakan $40. Berarti apa? Sekitar 400.000 ini ya. Sekitar 400.000 kalau asumsinya dolarnya 10.000. Mahal enggak? Mahal ya, hanya beberapa lembar kertas kita suruh bayar seperti ini ya. Nah, bayar ya. Ada 40.000, maka kita gunakan yang open access. Tetapi nih biasanya orang Indonesia itu tidak kehilangan akal ya. Banyak para hacker-hacker yang membantu memperjuangkan nasib para akademiknya seperti itu. Maka apa? Maka ada muncul situs situs pembuka sign direct berbayar ya. Oke, kita akan coba ya, kita akan membobol ya, bukan membobol artinya kita akan mencoba membuka purchase PDF ini biar tidak berbayar ya. Nah, kita buka Google, coba Google. Oke. Google. Sudah semua? Sudah ketemu? Sudah Google? Sudah? Sudah, Pak. Nah, Anda ketik aja SCI spasi hub, ski hub, ya. Sudah? Di enter. Sudah, Pak. Nah, ini kan ya. Oke, sudah? Nah, ini yang pertama ada skihub.se. Ketemu enggak tempat Anda? Ketemu ya? Ketemu. Nah, coba Anda klik ya. Kita klik, kita masuk ke jurnal ini ya. Ketemu, Pak. Oke ya. Sudah kebuka websitenya Skihub? Sudah, Pak. Nah, kita lihat nih, logonya saja burung merpati memegang kunci ya. Burung merpati itu kan
kelayapan kemana-mana ya, tidak pernah ingkar janji ya, bahwa kunci akan membantu kita untuk membukanya ya. Nah, apa yang kita lakukan? Silakan masukkan kunci DOI ya, DOI itu kayak semacam penomoran di jurnal tersebut. Kita masuk ke jurnal yang tadi akan kita buka, the role ini ya. Kita buka. Nah, ini kan ada DOI nih, DOI organizer ya. Ketemu enggak DOI? Ketemu. Nah, ini Anda copy. Anda copy, terus pastekan di sini ya, pastekan di sini, paste. Mudah-mudahan masih bisa ya, mudah-mudahan kuncinya cocok ini. Kadang-kala tidak cocok karena apa? Mungkin jurnalnya terlalu kuat, mungkin merpatinya ini belum tahu ya. Terus kita open, mudah-mudahan bisa kita open ya. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara semua? Nah, bisa ya, oke, bisa. Hidup Indonesia itu ya, oke. Sudah ya? Sudah kebuka? Bisa Pak, Udah. iya Pak. Nah, kita Udah. simpan, Udah, Pak. kita simpan ya. Kita simpan ya. Kita simpan ini, ya, kita simpan ya. Tadi judulnya apa ini ya, biar tidak lupa aja. The Rule Financial ini ya. Oke. Oke. The Rule Financial ya. The Rule Financial. Mana ini? Oke. Oke, seperti ini. Oke ya. Oke, sudah semua? Udah Pak. Oke ya. Udah. Oke, nanti kalau pertemuan ini tidak nyampe ya, berarti kita lanjutkan ke minggu depan ya. Tapi ini belum selesai, saya lanjutkan ya. Nanti Mendeley berarti masih ada satu pertemuan lagi besok ya. Kita belajar cari-cari jurnal ini masih banyak ya. Oke, nah, kita sudah punya dua, kita anggap saja cukup ya. Kita sudah punya jurnal ke-5 dan ke-6 ya. Jurnal ke-5 dan ke-6 ya. Kita sudah punya lagi jurnal ke-5, jurnal ke-6 ya. Berarti kita punya rata-rata 7 jurnal ya semuanya ya. Kita sudah punya Pak. 7 jurnal ya. Iya, Kita 7 jurnal nih, Pak. 7 jurnal. Yang 5 enggak masalah ya. Yang 5 enggak masalah ini. Nah, ini hasil tadi saya 1 2 3 4 5 6 7. Ya, sekarang apa? Kita di sini masukkan ke Mendeley ya. Anda buka Mendeley-nya ya. Anda buka Mendeley-nya yang tadi. Ya. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Nah, Anda klik file, terus add file, gitu ya, add file, add folder boleh, add file boleh ya. Kalau add folder ya kita klik add folder ya. Kalau dalam satu folder loh, dalam catatan satu folder ya, boleh ya. Tapi kalau Anda susah ya ini aja di add file. Kayak saya seringnya lebih ke add file, ketampilannya lebih kayak Explorer ya, add file. Oke. Nah, masuk ke sini tadi jurnal keuangan ya. Nah, kemudian ini jangan satu-satu, jangan satu diklik open ya. Kita blok semua, nah, blok. Kemudian kita pakai mouse ini ya, kita pakai mouse, kita blok, kita open ya, open. Oke. Ditunggu ya, ditunggu lagi mencoba memasukkan. Nah, sudah. Oke. Sudah bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa enggak? Bisa Pak. Keren ya? Iya. Mendeley Bisa. Mendeley bisa membaca metadata, judulnya apa, pengarangnya siapa, tahun berapa, hanya dengan membaca PDF ya. Nah, ketika kita klik salah satu kali, di sini muncul detailnya, judulnya apa ya, pengarangnya siapa, terus di sini abstraknya apa. Ketika kadangkala sebuah jurnal itu cara bacanya ada yang salah, ada yang tulisannya besar semua salah, Anda bisa mengeditnya ya. Misalkan ini yang Anda tulis ini kecil aja misalkan. Nah, seperti ini bisa Anda edit ya semuanya ya. Oke. Nah, terus kalau Anda double klik, Anda bisa melihat jurnal tersebut. Ini jurnalnya saya mau baca Oke, misalkan Anda ketemu dosen, Anda hanya bawa laptop, tidak bawa file-filenya mana ya. Tinggal diklik, ini jurnalnya Bu, diklik-klik muncul di sebelahnya. Nah, ini ya. Oh, jurnalnya ini itu ya. Oh,
Terus yang satu lagi misalkan ini jurnalnya, coba jurnalmu yang barat mana? Ini klik internasional. Nah, ini seperti itu ya, muncul. Sudah semua? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke Microsoft Word. Kita masuk ke Microsoft Word ya. Sudah? Nah, kita akan mencoba memasukkan, biasanya ada di latar belakang ya, ada di apa namanya? Misalnya ada di latar belakang ya, taruh di latar belakang 2 misalkan. Misalkan ini anggap saja kalimat keuangan adalah bla 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 gitu ya. Paham ya? Nah, biasanya kan dalam kurung misalkan Muhardono 2020 gitu kan ya biasanya ya. Iya. Nah, ini tidak manual ya. Ini artinya apa? Pengertian ini itu kita lihat di bukunya Ari Muhardono 2021. Nah, ini tidak manual ya, tapi kita menggunakan mendelay. Caranya gimana? Kita taruh kursornya di paling akhir ya, taruh kursornya di paling akhir. Sudah? Sudah ya? Kita klik open mendelay. Open mendelay. Klik open mendelay. Klik. Oke. Oke ya. Sebentar. Sebentar, klik saya, klik ya. Saya hang di tempat saya hang. Sebentar ya. Mana ini? Nah, ini klik open mendelay ya. Saya klik open mendelay. Oke. Kok nggak bisa nih. Tempat Anda bisa nggak masuk mendelay? Oh maaf, Bisa, Pak. maaf, saya salah, Bisa, sorry, Pak. saya salah. Masuk ke Microsoft Word lagi. Sudah? Masuk ke Microsoft Word, sudah? Ulangi Sudah. di closing, Pak. di closing. Saya maaf salah, lupa ya. Di closing, ini bukan open mendelay tapi insert citation. Sudah? Klik insert citation. Seperti ini kan ya? Nah, baru go to mendelay. Baru go to mendelay ya. Nah, misalkan Anda masukkan, oh tadi itu bukunya dari Astuti atau bukunya dari Diani ya. Klik ini disorot, terus kita klik cite. Sudah? Cite, otomatis akan muncul di sini Diani 2014. Bisa nggak? Berhasil nggak? Bisa, Pak. Ya, Betul, Pak. Bisa, Pak. berhasil ya. Nah, kita ke halaman berikutnya ya. Kita cheat yang lainnya lagi ya. Kita cheat insert citation ya. Go to mendelay ya. Terus yang ini Anda bisa acak lah ya, cite. Oh, ini bukunya tentang Krioseva 2020. Oke ya. Sudah semua? Sudah, Pak. 2 ya. Yang lain disitasi biasanya ada di landasan teori juga ya. Ada landasan ini adalah keuangan adalah ya, di sini ada, kita cita lagi. Pokoknya 7-7-nya itu dicit ya. Disitasi ya, 7-7-nya ya. Sembarang Anda mau meletakkan di mana ya. Insert citasi sembarang ya. Ini tadi sudah. Oke, cita ya. Oke, at all ya. Terus ini cita lagi. Bebas pokoknya ada 7 ya. Anda tadi punya 7 ya, Anda 7 ya. Betul, ini yang pertama Astuti, cita. Oke. Yang kemudian di sini ada klik ya, ini cita lagi. Cita. Pokoknya dicita semua ya. Anda bebas mau taruh di mana ya. Anda bebas mau taruh di mana ya. Yang penting seakan-akan itu adalah sebuah itu. Oke ya. Oke, sudah semua? Sudah dicita semua? Sudah, Pak. Nah, sudah. Yang lain? Sudah? Sudah, Sudah Pak. ya. Sudah, Pak. Nah, Anda masuk ke daftar pustaka, halaman daftar pustaka. Ya, enter 1 kali, enter 1 kali. Sudah? Sudah, Pak. Oke, 1 kali. Terus Anda klik insert bibliografi. Klik insert bibliografi, maka otomatis apa? Daftar pustaka akan jadi ya. Oke. Sebentar ya, ini saya ulangi lagi.
Jadi ketika Anda enter, pastikan apa? Stylenya apa? Pada jangan no spacing ya, stylenya pada posisi normal lah, katakanlah normal ya. Kemudian Anda tadi reference, insert bibliografi, otomatis akan jadi. Nah, tempat Anda gimana? Sudah? Sudah. Muncul? Sudah, Pak. Muncul ya? Muncul. Judulnya ya. Ini urut abjad: Astuti, Diani, Israki, Kiri Sofia, Pangabean, Talwar dan sebagainya ya. Paham ya semua ya? Paham? Bisa Paham, Pak. dipahami? Oke. Oke ya, untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan.